Dan pemirsa telah hadir di studio Metro TV, anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Zainul Munasihin. Beliau adalah dari fraksi PKB. Pak Zainul, terima kasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga hadirkan Pak Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya. Selamat malam Pak Timbul, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan kami juga sudah menemui salah satu bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Siti Fadilah Husna. Beliau adalah pelamar kerja di Job Fair Cikarang, Bekasi. Disclaimer, kami juga sudah mencoba mengundang perwakilan dari pemerintah, yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, tetapi beliau berhalangan hadir. Saya akan sapa Mbak Fadilah terlebih dahulu. Mbak Fadilah, selamat malam. Mbak Fadilah, audionya boleh dibuka? Ya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Mbak Fadilah bisa mendengar saya jelas dari studio? Bisa mendengar jelas. Baik, Mbak Fadilah, apakah benar Mbak Fadilah adalah salah satu pencari kerja yang datang di Job Fair di Cikarang, Bekasi? Iya benar, saya salah satu pencari kerja kemarin di Job Fair Bekasi. Mbak Fadilah bisa menceritakan saat ini Mbak Fadilah ini lulusan apa dan sedang mencari pekerjaan apa dalam Job Fair tersebut, Mbak Fadilah? Saya lulusan tahun 2024. Saya tuh pas awal lulus berpikirnya kalau misalkan saya lulus nih, saya bisa langsung dapat kerja gitu kan. Nyatanya setelah saya lulus, saya malah ya susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Saya berpikir, saya mencari-cari lewat media sosial tentang lowongan-lowongannya. Ternyata email-email pun susah gitu. Nah, pas di satu posisi lagi Bekasi lagi buka banyak gitu di Job Fair. Saya berpikir kalau misalkan itu pasti jelas gitu, soalnya kan dari bupatinya langsung. Ternyata itu sama saja kayak kayak susah gitu Pak. Susah untuk ini ya. Jadi sampai di sana tuh kita cuma scan barcode doang gitu, sama nihil, sama sia-sianya juga gitu. Jadi Mbak Fadilah tahu ada Job Fair itu dan datang itu dari media sosial atau dari sosialisasi pemerintah daerah setempat? Saya dari media sosial taunya. Kebetulan kan di situ rekrutmennya gratis kan, jadi saya datang. Ya, apakah ada biaya yang Mbak Siti Fadilah bayarkan untuk masuk dan bisa ikut dalam Job Fair tersebut? Tidak ada sih, biaya rekrutmen itu gratis, dari awal masuk sampai akhir pun gratis. Cuma dari awal sampai akhir itu tidak ada alurnya gitu, jadi dari awal masuk sampai akhir itu tidak ada prosedur. Jadi kita tuh masuk aja ke dalam, sampai akhir pun gitu kita sendirian gitu. Jadi makanya di sana tuh tidak ada prosedur untuk ke sini atau ke sana gitu. Jadi kita pas sampai sana tuh cuma datang, dari awal masuk pintu masuk tuh datang, nyampe di dalam tuh cuma berdesak-desakan agar dapat scan barcode QR-an gitu. Jadi itu tuh terjadi kericuhan karena adanya scan barcode itu. Jadi pada saling berebut untuk dapat barcode itu gitu. Bisa dijelaskan lebih jauh scan barcode ini untuk apa? Supaya pemahaman pemirsanya ini sama dan bisa menyambung dengan cerita Mbak Fadilah. Kenapa pencari kerja di sana berebut untuk scan barcode itu? Mengapa scan barcode itu penting? Jadi di barcode itu tuh ada banyak perusahaan-perusahaan. Jadi di setiap barcode tuh satu barcode tuh ada nama perusahaannya masing-masing. Jadi tuh dia pada tuh berebut untuk mendapatkan barcode perusahaan itu. Jadi mungkin beberapa dari kandidatnya mencari perusahaan yang tertentu gitu, tapi malah susah gitu, malah pada rusuh, malah berdesak-desakan seperti itu. Saya pikir pas nyampe di sana saya bakalan dapat ketemu dengan beberapa perusahaan, terus langsung dites atau proses interview. Nyatanya pas nyampe dalam juga itu cuma dapat tetap aja sama gitu, tetap scan barcode. Di luar pun sama seperti di luar, tetap keseluruhan, dalam pun juga sama dapatnya barcode juga. Baik, jadi tapi Mbak Fadilah berhasil untuk melakukan scan barcode tersebut? Ya, saya berhasil untuk mendapatkan scan barcode tersebut. Jadi
kita scan barcode itu kan mumpung nggak ada sinyal, jadi kita scan barcode di rumah, tapi tidak ada balasan sampai sekarang. Oh, kalau dibuka gitu scan barcode itu isinya apa sih, Mbak? Yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan tersebut? Iya, berkaitan dengan perusahaan gitu. Jadi kita nama, tempat tanggal lahir, kayak biasa-biasa kita ngisi-ngisi web untuk melamar pekerjaan. Mbak Fadila, itu kan sempat viral juga ya video, bahkan kurang lebih sekitar 25.000 orang yang datang gitu. Bisa Mbak Fadila ceritakan suasananya ketika itu seperti apa? Apakah Mbak Fadila datang sudah ramai atau mungkin datang lebih pagi sehingga belum terlalu ramai? Saya kan datang dari jam 8 pagi. Nah, dari katanya teman-teman saya yang udah datang dari jam 6 itu udah ramai. Jadi kan di lowongannya kan pengumumannya dikasih tahunya jam 9 mulainya. Jadi jam pas setengah 9 tuh udah ricuh karena barcode tuh udah digelar. Jadi dia tuh pada berdesak-desakan untuk mencari barcode gitu, Pak. Kak. Berdesakannya mencari barcode. Kamu pernah datang ke job fair sebelumnya? Ini saya baru pertama kali datang ke job fair. Bagaimana kesan kamu sebagai pencari kerja ketika datang dalam sebuah job fair, Mbak Fadila? Awalnya sih saya kaget, ternyata banyak masyarakat yang antusiasnya tinggi gitu untuk mencari pekerja. Tapi di satu sisi saya sedih, ternyata banyak orang juga yang nganggur untuk berjuang mencari pekerjaan gitu. Apalagi kan bagi kita orang-orang susah yang nyari pekerjaan aja sulit di negara sendiri gitu. Jadi kebanyakan tuh di sini pada pakai duit gitu. Jadi kayak orang-orang susah jadi pada susah untuk mencari pekerjaan gitu, sulit. Kebanyakan pada pakai calo orang dalam. Jadi kita para pencari kerja jadi sulit gitu, Kak. Pernah mendengar cerita apa kalau mencari kerja tuh harus pakai uang, pakai bayar calo apa segala macam, bayar mungkin ke orang dalam perusahaan yang dituju gitu? Kamu pernah ada pengalaman seperti itu atau mendengar pengalaman orang dekat seperti itu? Pengalaman terdekat saya sih, pengalaman teman saya. Jadi dia juga lewat calo gitu bayarnya, tapi hasilnya nihil, sama aja. Apakah ada Murni dari... susah. Silakan Mbak Fadila diteruskan. Iya maaf, murni susah, calo pun susah juga gitu. Jadi, iya murni aja susah gitu Pak. Jadi sampai saat ini belum ada jawaban dari perusahaan yang Anda masukkan, kurang lebih CV dan lamaran Anda? Belum. Jadi tuh kayak kita disuruh cuma scan barcode doang, habis itu pulang. Saya berpikirnya kan pas nyampe sana, jadi tuh kita langsung interview atau tes-tes gitu, tapi nihil gitu, sia-sia kita. Cuma dapetnya berdesak-desakannya aja gitu. Berdesak-desakan itu sampai ricuh tidak di sana? Iya, bahkan sampai ada yang pingsan. Ada pihak penyelenggara yang mengatur acara? Anda melihat ada pihak yang mengatur acara di sana? Pihak-pihaknya tuh cuma ada di dalam aja, tapi di luarnya tidak terkondusif gitu. Udah pada acak-acakan aja, pingsan diatur, kalau ada yang pingsan baru diatur. Tapi itu pagar sampai pada itu kan, apa sih namanya, jatuh-jatuh, pagar-pagar juga. Ya, karena bener-bener rusuh banget kan, iya. Oke, mewakili juga rekan-rekan yang tengah mencari kerja seperti Mbak Fadila ini, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah atau di sini juga ada anggota DPR atau bahkan juga pengamat tenaga kerjaan, apa yang mau Mbak Fadila sampaikan? Harapannya lebih jauh ke depan. Harapan saya sih cuma simpel sih, kayak supaya kita nggak sulit untuk mencari pekerjaan. Karena kan kita orang susah, Bu. Jadi kayak apa-apa tuh harus pakai duit gitu. Jadi kayak hapus-hapus calo-calo gitu. Biar kita tuh para pencari kerja nggak sulit buat dapat kerjaan. Kita juga kan pengen ngebutuhin keluarga-keluarga kita, apalagi kita orang susah gitu. Iya. Baik, Mbak Fadila, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di Top Issue. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Terima kasih, Mbak Fadila. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.